Sementara itu pemirsa, seorang siswa salah satu sekolah elit di kawasan Simpru Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diduga menjadi korban bullying atau perundungan. Pihak sekolah pun angkat bicara menanggapi kasus yang sempat viral ini. Didampingi kuasa hukumnya, korban dugaan bullying atau perundungan di salah satu sekolah elit di Simpruk mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pertemuan dengan penyidik, korban mendapatkan penjelasan jika kasus yang telah dilaporkan sejak 31 Januari lalu telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum korban menyebut atas perundungan yang dialami, kliennya harus menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak bisa mengikuti proses belajar selama berbulan-bulan. Korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun ya dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah. Sementara itu pihak sekolah pun angkat bicara terkait kasus yang sempat viral ini. Melalui kuasa hukumnya, pihak sekolah menerangkan rekaman CCTV yang merekam aksi sekelompok siswa tersebut tidak menunjukkan adanya penganiayaan, melainkan hanya ada 2 orang siswa yang sedang berkelahi di toilet yang melibatkan korban dan ditonton siswa lainnya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju. Apa istilahnya itu kelahi. Nanti kita lihat ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka merangkul, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apa-apapun yang diperlukan. Dalam menangani kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Kita sudah memanggil 18 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian semuanya sudah kita mintain keterangan. Gitu. 18 saksi itu termasuk pihak sekolah atau bagaimana? Betul, jadi dari pihak sekolah, kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, itu yang jelas. Korban, lapor, itu udah kita periksa semua. Korban berharap 4 terduga pelaku yang dilaporkan segera diproses secara hukum sebagai efek jera agar kasus perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan sekolah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah tergabung dengan rekan kami Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Esra, seperti apa kondisi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Panca Darmansyah, terdakwa dalam pembunuhan yang dilakukan terhadap 4 orang anaknya pada tahun 2023 lalu hari ini kembali digelar dengan agendanya adalah mendengarkan vonis maupun putusan dari majelis hakim. Saat ini kami masih menunggu apakah nanti di ruangannya ini masih nanti menggunakan ruang utama ataupun ruang 3, karena tentunya ini kami harus konfirmasi kepada pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun dipastikan hari ini kita akan mendengarkan yakni vonis langsung dari majelis hakim pada pukul 11 siang nanti. Untuk diketahui juga pemirsa bahwa sebelumnya atau dalam persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum ini telah mendakwakan bahwa dari terdakwa ini telah terbukti melakukan kesalahan ataupun dalam hal ini pembunuhan berencana yang dikenakan dengan pasal 340 yakni KUHP terkait pembunuhan berencana, dan tidak ada poin yang meringankan melainkan terdapat 3 poin utama yang memberatkan. Di antaranya adalah telah meninggalkan luka mendalam bagi keluarga maupun istri dari anak korban, kemudian juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir adalah dinilai bahwa perbuatan dari terdakwa ini atau Panca Darmansyah ini merupakan perbuatan yang keji atau tidak berperi kemanusiaan. Atas hal tersebutlah dari jaksa penuntut umum mendakwakan dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Pemirsa, diketahui pula bahwa perbuatan ini maupun peristiwa ini terjadi pada tahun 2023 lalu, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2023 lalu, yang mana kala itu diawali dengan kekerasan dalam rumah tangga hingga membuat istri dari terdakwa ini harus dilarikan ke
ke rumah sakit. Baru keesokan harinya atau pada tanggal 3 Desember pada saat itu dari terdakwa saat melakukan pekerjaannya mengecek dari komputernya dan mengetahui adanya mengetahui adanya perselingkuhan ataupun hubungan asmaran istrinya dengan pria lain. Hal itu tersebutlah yang menjadi motif ataupun memicu dari terdakwa menghabisi 4 orang korban ataupun 4 orang anaknya, yakni dimulai dari yang bungsu, kemudian dari anak ketiga, anak kedua hingga anak pertama. Hal tersebut dilakukannya kurang lebih dari 1 jam dengan membekap mulut dari terdakwa hingga memastikan membekap mulut dari korban hingga memastikan para korban maupun anak dari korban ini telah meninggal, dan kemudian dari terdakwa ini mengumpulkan jenazahnya secara berurutan, kemudian sempat mengumpulkan mainan dari para korban, kemudian juga sempat mengambil video bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap para korban. Setelah itu barulah dari terdakwa pun sempat hendak menghabisi nyawanya namun gagal, dan akhirnya dilakukanlah penyelidikan dari pihak kepolisian karena adanya endusan bau bangkai dari rumah terdakwa. Hal ini membuat sempat geger dari masyarakat dan akhirnya ditetapkan sebagai terdakwa dan tersangka kemudian terdakwa. Dan hari ini kita akan nantikan bersama seperti apa putusan maupun vonis dari hakim, mengingat dalam tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum ini menuntut agar diberikan hukuman mati ataupun yang mengacu pada pasal 340 KUHP. Tentunya kita berharap bersama bahwa apapun nanti putusan hakim ataupun vonis hakim pada hari ini adalah putusan yang berprinsip pada keadilan, mengingat nanti bahwa vonis ini masih akan dimulai nanti pada pukul 11 siang. Demikian data yang bisa kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis untuk anak-anak di era pemerintahan Prabowo Gibran. Minuman itu terbuat dari ekstraksi daging ikan berprotein tinggi dan juga diklaim mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan susu sapi. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Dalam program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan siap minum. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Kita tahu kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya, karena kita masih kurang produk dalam negeri. Dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusinya. Sementara itu, salah satu ahli mengkritik produksi susu ikan, karena semestinya ikan dikonsumsi secara utuh. Selain lebih sehat, juga bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Jangan sampai kita tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lalu kemudian masyarakat juga memboroskan uang ataupun ini subsidi dari pemerintah. Pemerintah pun akan memboroskan uang pemerintah untuk sesuatu yang sebetulnya udah deh nggak usah macam-macam aja gitu loh ya. Bahkan kalau dikatakan bahwa susu ikan ini adalah merupakan produk dari komponen protein ikan. Kenapa nggak makan ikannya aja? Ya, bicara tentang alergi, nggak semua anak alergi. Anak nelayan rata-rata tidak alergi dengan tangkapan bapaknya gitu loh ya. Nah, kan kalau alergi kita juga bisa ada telur, kita bisa ada ayam dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita pikirkan dengan baik adalah tentang ekonomi sirkuler. Nah, ini yang membuat bangsa kita bukan cuma sekedar pakai kacamata kuda, anak mendapatkan mineral, protein dan segala macam, tetapi juga ekonomi sirkuler juga dengan adanya ketahanan dan kedaulatan pangan di suatu daerah, maka daerah itu akan mendapatkan sumber pemasukan secara ekonomi yang jauh lebih baik. Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan ketimbang susu sapi. Di antaranya kaya kandungan DHA, EPA, omega 3 dan 6 yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kemudian tinggi protein yang lebih mudah dicerna tubuh, bebas alergi, dan harganya dinilai lebih murah dari susu sapi.
Sementara itu jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan baku susu ikan antara lain ikan selar, gabus, petek, tamban, dan belok. Adapun dalam satu gelas susu ikan mengandung 119 kilokalori. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, susu ikan belakangan menjadi perbincangan hangat setelah diwacanakan masuk dalam program makan siang gratis. Lantas, apa itu susu ikan dan apa bedanya dengan susu sapi? Dan seperti apa rasanya? Dan berikut ulasannya bersama rekan kami, Reni Arumsari. Ya, sebelum membahas lebih dalam, kita pahami dulu apa itu susu ikan. Susu ikan adalah hasil olahan daging ikan melalui serangkaian proses dan pemurnian untuk menghasilkan konsentrat protein ikan. Nah, konsentrat protein ikan ini kemudian dicampur dengan berbagai bahan lain untuk menciptakan tekstur dan rasa yang mirip dengan susu sapi. Lalu apa perbedaan susu sapi dengan susu ikan? Kita lihat dari sisi kandungannya. Secara komposisi nutrisi, susu sapi umumnya mengandung kalsium, vitamin D, dan protein dengan kualitas tinggi. Susu sapi juga mengandung kasein dan whey protein. Sementara itu susu ikan kaya akan kandungan asam lemak omega 3, vitamin A dan D, serta mineral seperti fosfor dan magnesium. Nah, asam lemak omega 3 ini menjadi salah satu pembeda utama antara susu ikan dan susu sapi. Nah, kombinasi asam lemak omega 3, DHA dan EPA diketahui penting untuk perkembangan otak anak. Berikutnya, untuk tekstur dan rasa, susu sapi memiliki tekstur yang creamy dan lembut. Rasanya pun relatif familiar bagi kebanyakan orang dan sudah sering digunakan untuk aneka produk olahan, serta banyak resep makanan dan minuman. Sementara susu ikan yang termasuk dalam kategori ultra processed food memiliki tekstur yang lebih cair bila dibandingkan dengan susu sapi, sedangkan rasa dan aromanya cukup kuat. Ya, berikutnya, meski belum populer, susu ikan punya sejumlah manfaat. Di antaranya mendukung fungsi otot dan organ, meningkatkan fungsi otak, mengurangi resiko penyakit jantung, menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta menjaga kesehatan rambut. Selanjutnya, nah untuk produksinya, Indonesia sendiri sudah punya pabrik susu ikan yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat pemirsa, dan telah beroperasi sejak Agustus 2023. Nah, susu ikan ini merupakan inovasi bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Ya pemirsa, meski disebut lebih baik mengkonsumsi daging ikan segar karena nutrisinya masih utuh, susu ikan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses daging ikan atau pilihan lain dari susu sapi. Lagi informasi lainnya pemirsa, meskipun KPU belum menetapkan pasangan calon gubernur, namun dua pasangan bakal calon gubernur Jawa Tengah rajin melakukan safari politik. Pasangan Andika Perkasa, Hendar Prihardi bertemu dengan warga dan kader PD Perjuangan di Purworejo, Jawa Tengah. Sementara pasangan bakal calon gubernur Ahmad Lutfi dan Taj Yassin melakukan konsolidasi di DPD PKS dengan mengajak semua parpol untuk mendukung terus bergerak bersama demi membangun Jawa Tengah. Menjelang kontestasi Gubernur Jawa Tengah, bakal pasangan calon Andika Perkasa dan Hendar Prihardi melakukan safari politik ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bersama istri, kedua pasangan melakukan pertemuan dengan ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Terkait hasil survei, pasangan ini meyakini masih cukup waktu untuk terus berjuang meraih simpati masyarakat. Ya, itu adalah hasil survei mereka. Kami pun juga akan terus berusaha. Pasti kalau ada kekurangan-kekurangan yang harus dievaluasi. Dan yang terpenting kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Pasangan bakal calon lainnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin melakukan konsolidasi di DPD PKS Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jawa Tengah mengajak semua partai politik pendukungnya terus bergerak bersama untuk membangun Jawa Tengah. Sehingga ini merupakan suatu kekuatan kami dalam rangka meneruskan daripada kebijakan kami bahwa nanti kami akan maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
KPU akan menetapkan pasangan calon gubernur pada 22 September mendatang. Dari Semarang dan Purworejo, Jawa Tengah melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno bertemu dengan warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Sidul menggelar makan bersama warga hingga menggelar bazar minyak goreng. Sementara pasangan bakal calon gubernur Jakarta lainnya yakni Ridwan Kamil Suswono menunjuk Riza Patria sebagai tim sukses pada Pilkada Jakarta. Bertempat di RW 16 Cengkareng Timur, Jakarta Barat, bakal calon gubernur Jakarta Rano Karno menemui warga. Kedatangan Sidul untuk mendengarkan langsung keluhan warga. Mantan gubernur Banten ini juga menyempatkan makan bersama warga dan menggelar bazar minyak goreng. Waduh, alhamdulillah nih, ya bukan takabur tapi semakin yakin minimal kita nenamu diterima itu aja udah bagus. Nenamu diterima itu udah bagus. Nah artinya inilah adab Betawi, datang kita kasih kabar, kita datang nenamu nih, udah datang deh Dul. Bahkan kita disediain pecak. Nah, Betawi 2 tuh, kalau udah disediain jengkol mah pecak, insya Allah didukung. Pasangan calon gubernur Jakarta lainnya Ridwan Kamil dan Suswono melakukan pertemuan dengan partai koalisi. Salah satu hasil pertemuan, pasangan Ridho menunjuk Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim sukses Pilkada Jakarta. Pengumuman susunan tim sukses Ridho akan dilakukan dalam waktu dekat. Struktur dari kemarin sudah siap dan ini akan kemudian disampaikan kepada kawan-kawan di dalam termasuk pembagian tugas dengan target kita menang di Pilkada DKI. Diumumkan hari ini berarti ya ke publik secara komunikasi dengan nanti apa namanya lusa nanti paslon akan mengumumkan tim pemenangan lengkap. KPU akan menetapkan pasangan calon gubernur pada 22 September mendatang. Dari Jakarta, Wendra Nura, Wildan Aulia, Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menggelar pertemuan dengan Partai Koalisi Jakarta Baru. Pertemuan ini juga diikuti oleh anggota DPRD dari Partai Koalisi Indonesia Maju Plus dan juga tim pemenangan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menggelar pertemuan dengan Partai Koalisi Jakarta Baru. Pertemuan ini dihadiri anggota DPRD dari Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, Ketua Tim Pemenangan, serta dihadiri langsung Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Usai pertemuan, Sufmi Dasko mengatakan sejumlah strategi dan pembagian tugas telah disampaikan kepada anggota DPRD terpilih dan Partai Koalisi Kim Plus untuk memenangkan Pilgub Jakarta. Ya, kalau kami akan lebih banyak mengandalkan kerja-kerja lapangan, di mana kerja-kerja lapangan itu akan diambil oleh anggota-anggota dari partai koalisi yang duduk di parlemen dan tentunya sudah menguasai peta wilayah dan basis mereka masing-masing. Dasko menambahkan, tim pemenangan secara keseluruhan akan diumumkan pasangan calon Ridwan Kamil Suswono pada Rabu mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menemui komunitas Betawi Jawara Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain silaturahmi, pertemuan ini juga untuk mendengarkan masalah dan menyerap aspirasi masyarakat dan juga para jawara di Tanah Betawi. Kedatangan bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil disambut meriah warga di wilayah Pasar Kambing Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan, Kang Emil mendapat sambutan khas Betawi, yakni palang pintu dari komunitas Betawi Jawara. Kedatangan mantan gubernur Jawa Barat ini untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi dan belanja masalah untuk menyempurnakan visi misinya dalam membangun kota Jakarta lebih baik lagi. Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16, tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak, karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing. Mohon dilestarikan.
Dalam pertemuan ini, RK juga berkomitmen akan melibatkan masyarakat dalam membangun kota Jakarta, sehingga dapat menciptakan kota yang aman, nyaman, dan berbudaya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu santri dan jemaah dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri puncak hari ulang tahun NWDI ke-89 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Para santri dan jemaah NWDI ini mengikuti pawai alegoris yang digelar sepanjang jalan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Pancor, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI yang juga bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah, membuka dan melepas ratusan ribu peserta pawai alegoris dalam rangka memperingati Hultah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI ke-89. Di panggung utama selain putri pendiri NWDI Hajah Siti Rauhun dan para zuriat, kegiatan ini turut dihadiri oleh petinggi NWDI dan para pejabat daerah. Pawai alegoris ini digelar sekaligus untuk memperkuat semangat melanjutkan cita-cita pendiri NWDI TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam menciptakan umat muslim yang berkualitas. Cita-cita Al-Mahfuzullah untuk memberikan kebaikan bagi seluruh alam itu bisa terwujud dari waktu ke waktu. Kita penerus perjuangan beliau bisa mengemban amanah sebaik-baiknya, berkiprah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, memberikan yang terbaik bagi umat, bangsa, dan agama. Selain pawai alegoris, rangkaian Hultah NWDI ke-89 juga dilanjutkan dengan Haul Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang puncaknya dilaksanakan pada 15 September 2024. Dari Kabupaten Lombok Timur, NTB, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, acara politik Reborn Partai Perindo kembali digelar di Bandung, Jawa Barat. Di jilid keduanya ini mengangkat tema regenerasi politik mendorong perubahan atau keberlanjutan dan membahas berbagai aspek regenerasi di bidang politik. Kemudian diskusi ini kedepannya diharapkan menjadi wadah edukasi dan juga motivasi bagi para generasi muda untuk berpolitik secara ideal dan demokratis. Partai Perindo menggelar event diskusi politik Reborn Volume 2 yang mengangkat tema regenerasi politik mendorong perubahan atau keberlanjutan di kawasan Dago, Kota Bandung. Diskusi politik santai terbuka ini membahas berbagai sisi dari pentingnya regenerasi politik di Indonesia dengan menghadirkan Manik Margana Mahendra, politisi muda Partai Perindo, Tabita Adel dari Diplomasi and Public Policy Entusias, dan Firman Manan, pengamat politik PSPK Unpad sebagai narasumber. Ketiganya sepakat bahwa kini partisipasi generasi muda semakin besar di dunia politik. Berbagai peran bisa dilaksanakan oleh generasi muda baik sebagai pemilih, pengawas, pengkritik, hingga sebagai aktor politik itu sendiri. Tapi intinya adalah bahwa politik Reborn ini kita akan menjangkau berbagai komunitas dan yang lainnya adalah bagaimana kita mengupayakan edukasi politik sebagai bagian dari fungsi partai politik sebagai pendidikan politik. Kita jauh dari tahun elektoral, tapi tetap kita punya semacam kepedulian bahwa politik itu harus dibangun berdasarkan politik gagasan. Diskusi tentang politik praktis, tentang perkembangan situasi politik di negeri kita ini. Sehingga apa pandangan-pandangan para pemuda ke depan tentang politik kita ini. Diskusi politik Reborn ini merupakan agenda rutin Partai Perindo dalam mengedukasi dan memotivasi para generasi muda untuk terus berani berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat dan menciptakan iklim demokrasi yang demokratis. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan rencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, di mana sejauh ini sekitar 80 hingga 95% BBM bersubsidi justru dikonsumsi oleh masyarakat yang sudah mampu. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tengah menyiapkan rencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pasalnya 80 hingga 95% BBM bersubsidi justru dikonsumsi oleh masyarakat yang sudah mampu. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Rahmat Kaimuddin,
Sekitar 95% solar bersubsidi di 2022 dinikmati golongan masyarakat di desi 5 hingga 10. Yang merupakan desi rumah tangga dengan pengeluaran terbanyak di Indonesia dengan jumlah BBM yang digunakan lebih dari 15 juta kiloliter. Sementara itu konsumsi Pertalite yang juga disubsidi sekitar 80% juga dinikmati oleh golongan desi 5 hingga 10 dengan volume lebih dari 19 juta kiloliter. Di sisi lain jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah sejak 2019, rata-rata pertahanan mencapai 119 triliun rupiah dengan subsidi terbesar dikucurkan pada tahun 2022 mencapai 292 triliun rupiah. Ini ya, mungkin quickly to explain. Jadi ini ada rumah tangga. Ya. Rumah tangga itu dibagi 10. Jadi rumah tangga yang pengeluarannya terkecil sampai 10% terbesar ya, 1 sampai 10. Di sini kita lihat nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang tengah sampai paling tinggi itu mengambil 95% solar dan 80% bensin bersubsidi. Jadi yang menikmati malah yang golongan atas. Dan kalau lihat chartnya makin tinggi dia makin gede. Sebelum pembatasan BBM subsidi akan dilakukan berdasarkan kapasitas silinder mobil dengan kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal berkapasitas 1.400 cc. Sedangkan untuk mobil diesel yang boleh membeli BBM bersubsidi maksimal berkapasitas mesin 2.000 cc. Pemerintah memastikan terus mempertahankan daya beli kelas menengah dengan berbagai stimulus fiskal yang telah dianggarkan dalam APBN tahun ini. Salah satunya adalah insentif PPN ditanggung pemerintah di sektor perumahan hingga otomotif yang telah diberikan untuk mendukung geliat konsumsi kelas menengah. Demi menjaga posisi konsumsi dalam negeri, pemerintah memastikan terus mendorong APBN sebagai shock absorber di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pemerintah terus mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat melalui berbagai insentif fiskal hingga akhir tahun ini. Erlangga menyebut insentif seperti PPN ditanggung pemerintah di sektor perumahan hingga otomotif telah diberikan untuk mendukung geliat konsumsi kelas menengah. Di samping itu, beberapa insentif lainnya juga menyasar kelompok masyarakat kurang mampu seperti program Keluarga Harapan hingga bantuan langsung. Erlangga menyebut berbagai insentif tersebut tetap akan diberikan hingga akhir tahun ini. Such as the government continue to strive to maintain purchasing power of each income class, including the middle class. The government maintains stable growth that favor the poor and vulnerables and stimulates the growth of middle class by keeping inflation under control and appropriate tax stimulus policies on various social protection programs. Keyakinan pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga disebut sebagai bagian dari target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yang mampu mencapai 5,2% tahun ini. Namun sejumlah pengamat meminta pemerintah semakin waspada sebab deflasi beruntun hingga maraknya PHK membuat mesin ekonomi yang berasal dari konsumsi masyarakat terancam mogok sebelum akhir tahun. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, dari ajang Pekan Olahraga Nasional tidak hanya di sepak bola, kontroversi juga tercipta di cabang olahraga tinju. Tim Tinju Lampung melayangkan protes keras saat atletnya melawan petinju tuan rumah Sumatera Utara. Keputusan wasit dianggap menguntungkan tuan rumah sehingga panitia menonaktifkan wasit. Pertandingan cabar tinju PON 21 Aceh Sumut 2024 antara Joshua Harianja, petinju tuan rumah Sumatera Utara melawan Dosdianto Suku, asal Lampung di nomor 75-80 kg putra kembali memicu kontroversi. Wasit dianggap tidak bagus memimpin pertandingan karena menguntungkan tuan rumah, hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Bahkan pelatih Lampung melemparkan kursinya. Petinju tuan rumah kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 4-1.
Usai pertandingan, panitia besar tinju PON melakukan evaluasi kepada wasit tersebut dan menemukan ada kesalahan yang diperbuat. Wasit tersebut kemudian dinonaktifkan dari segala pertandingan di PON. Sementara pelatih yang melempar kursi dilarang memimpin atletnya selama PON berlangsung. Semua pelatih harus mengerti. Pelatih tidak usah lagi curiga sekarang, tidak perlu. Tanpa pelatih komplain, semua wasit hakim yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspek. Tanpa dikomplain siapapun. Sebelumnya protes juga sempat dilayangkan kontingen asal Papua Pegunungan yang menganggap harusnya menang saat melawan atlet asal Sumut. Namun protes tersebut telah selesai setelah diberi penjelasan oleh panitia penyelenggara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Aceh Besar Aceh mengakibatkan venue cabang olahraga menembak kebanjiran. Beberapa bagian di dalam arena menembak juga roboh diterpa angin kencang. Banjir mengenangi area parkir venue cabang olahraga menembak pada PON 21 Aceh Sumut di lapangan tembak Rindam Mata Iye, Aceh Besar. Kondisi ini membuat mobilisasi atlet sedikit terganggu. Hujan deras dan angin kencang juga membuat beberapa bagian arena lapangan tembak roboh. Namun hal ini tidak menghambat pertandingan yang sedang berlangsung. Banjir ini akibat hujan deras dan drainase yang tersumbat. Namun para pekerja sudah melakukan perbaikan. Pihak ofisial cabur menembak berharap pihak penanggung jawab pembangunan venue tersebut bisa segera mengambil tindakan agar tidak mengganggu mobilisasi atlet menembak. Saya sangat berharap dari pihak pelaksana untuk serius menangani ini karena kasihan atlet-atlet yang lain datang kemari, khususnya dengan beban mentalnya untuk soal keselamatan. Berapa bagian memang diterbangkan angin juga, Pak? Ada di lapangan 50 meter, tengah-tengahnya sama tenda tapi sudah diperbaiki semalam. Venue cabur menembak tersebut dibangun menggunakan dana APBN dengan fasilitas di dalamnya yang dilengkapi dengan lapangan tembak indoor 10 meter, indoor 10 meter running target, lapangan tembak 25 meter, dan lapangan tembak 50 meter. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, tim e-sport Nusa Tenggara Barat berhasil mengalahkan tim Sumatera Barat dengan skor 2-0 dalam pertandingan Mobile Legends Bang Bang. Selain NTB dan juga Sumatera Barat, tim tuan rumah Sumatera Utara juga bertanding melawan Banten. Cabang olahraga e-sport mempertandingkan game Mobile Legends antara Sumatera Barat melawan Nusa Tenggara Barat pada PON ke-21 Aceh Sumut di Ballroom MICC, Medan, Senin siang. Dalam pertandingan pertama, ada 8 provinsi yang bertanding di game Mobile Legends. Tim e-sport NTB menang melawan tim e-sport dari Sumatera Barat dengan skor 2-0. Tim NTB terus menggempur pertahanan Sumbar dengan hero-hero andalan tim NTB. Babak pertama tim NTB bermain cepat dan langsung masuk lalu menghancurkan tower milik Sumbar. Karena kita kan udah persiapan tuh dari bulan Maret mungkin, jadi kalau dari persiapan udah lumayan matang lah bisa dibilang. Mungkin kalau dibilang masuk ke tim profesional ya ke tim Onyx ya, karena dulu saya juga pernah main di Onyx cuman di MDL. Itu pun satu season, jadi kayak pingin ngebuktiin lagi lah main di Onyx. Untuk pertandingan selanjutnya, Rizky Pangestu menambahkan tidak ada persiapan khusus, namun timnya akan melakukan evaluasi pertandingan sebelumnya. Selain Mobile Legends, ada 2 game lagi yang dipertandingkan seperti Battle of Guardian and Hunter of Kings. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim voli putra Jawa Tengah melaju ke semifinal PON usai menekuk Sulawesi Tengah di 3 set secara langsung. Di semifinal, Jawa Tengah berhadapan dengan DKI Jakarta. Nomor 9, Doni Haryono. Tim voli putra Jawa Tengah melaju ke semifinal PON ke-21. Nomor 7. Hasil ini didapat dengan mengalahkan tim Sulawesi Tengah pada laga perempat final di Gor Bola Voli Indoor Sumatera Utara Sport Center Deli Serdang. 25-15. Jawa Tengah menang lewat 3 set langsung.
Jateng mengalahkan Sulteng dengan skor akhir 25-15, 25-19, dan 25-11. Jawa Tengah dengan Kontingen tuan rumah yaitu Sumatera Utara menambah pundi-pundi medali mereka di ajang PON. Medali datang dari cabang olahraga wushu lewat atlet andalan mereka yakni Haris, Horatius, dan Nicholas. Kontingen tuan rumah yaitu Sumatera Utara menambah pundi medali mereka di PON ke-21 di cabang olahraga wushu. Medali datang dari Haris Horatius dari nomor Nandau dan Nanggun Putra. Haris tampil solid saat bermain senjata Thoya. Alhasil, Haris mencatat nilai akhir 19.306 untuk membawanya berdiri di podium tertinggi. Ini jadi emas kedua Haris di cabang olahraga wushu PON ke-21. Tidak mau ketinggalan, Nicholas yang sebelumnya meraih emas di nomor Tai Chi Chuan memenuhi ambisinya meraih emas di nomor Tai Chi Jian usai meraih poin tertinggi yaitu 9.636. Raihan ini menjadi emas kedua di cabang olahraga wushu bagi kontingen Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sempat dikabarkan tidak hadir karena diminta sang anak untuk tidak menonton langsung, artis sekaligus presenter Irfan Hakim datang diam-diam untuk menyaksikan anaknya Aisyah Maidina Hakim berlomba di cabang olahraga berkuda pada PON Aceh Sumatera Utara. Aisyah pun berhasil meraih medali emas. Datang pada round kedua di venue cabang olahraga berkuda di Jericho Stable, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Irfan Hakim masuk ke lokasi perlombaan secara diam-diam dan luput dari perhatian penonton. Pada round pertama, Aisyah Hakim sempat melakukan beberapa kesalahan. Ramainya masyarakat yang menonton yang memanggil namanya dan kudanya diduga menjadi penyebab Aisyah Hakim menjadi grogi. Namun di round kedua berhasil memaksimalkan penampilannya dengan berhasil menyelesaikan semua lompat rintangan dengan baik. Dalam pertandingan berkuda equestrian kategori beregu lompat rintangan 100 cm, Aisyah Hakim bermain bersama dua atlet tandem lainnya, yaitu Muhammad Akbar Kurniawan dan Rifa Renanda Harza. Kemenangan tim beregu kontingen DKI Jakarta ini setelah menyelesaikan semua lompatan dan waktu yang tidak bisa dikejar oleh kontingen lainnya. Ada Aisyah, anak saya ada Aisyah dari Pat sama Aan. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang cita-citakan, seperti itu. DKI Jakarta keluar sebagai juara dalam kategori beregu lompat rintangan 100 cm dan meraih medali emas. Sementara untuk perak diraih kontingen Jawa Barat, disusul tuan rumah Sumatera Utara yang harus puas meraih medali perunggu. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mendatangi gedung KPK Jakarta pada hari ini. Ketua Umum PSI itu mendatangi gedung CI atau KPK lama yang menjadi kantor untuk Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Kaisang datang ke KPK atas inisiatifnya sendiri untuk mengklarifikasi mengenai kepergiannya ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi. Kaisang menyebut dirinya hanya menumpang pesawat temannya. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda langsung di studio NTMC Polri.
Baik, halo, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan Anda di CCTV? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saya akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di sejumlah wilayah untuk menemani aktivitas siang Anda. Kita mulai dari kawasan yang pertama, JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri terlihat mengalami kepadatan kendaraan, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian di tol dalam kota Jakarta yang akan mengarah ke airport, pada siang hari ini dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintasnya lancar, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kita tinggalkan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon saat ini dalam keadaan ramai lancar. Sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Tetap berhati-hati, adanya angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian kawasan ini merupakan pusat-pusat perbelanjaan yang perlu diantisipasi juga bagi para pengguna jalan. Dan selanjutnya kita pantau dari simpang Gereja Santo Petrus Solo. Arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi saat ini mengalami antrian di belakang traffic light, di mana dominasi kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kami himbau bagi pengendara roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis stop, mengingat zebra cross ini ada hak pejalan kaki. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Slamet Riyadi dalam keadaan ramai lancar. Dan dari arah Slamet Riyadi yang akan mengarah ke Jalan Dr. Wahidin dalam keadaan relatif lancar. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Jembatan Ampera pada siang hari ini dalam keadaan ramai lancar. Dan dari Jalan Ampera yang akan mengarah ke Jalan Merdeka juga dalam keadaan ramai lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati serta ikutilah arahan dan juga petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas serta memperlancar aktivitas Anda saat berkendara di jalan. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS center kami di 9119. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 17 pemain futsal putri dipanggil untuk melakukan persiapan menjelang kompetisi NSDF Women's Futsal Championship 2024. Federasi Futsal Indonesia atau FFI juga sedang menyiapkan tim futsal putri Indonesia untuk dapat mengikuti kompetisi AFF dan kualifikasi AFC mendatang. Timnas Futsal Putri Indonesia memulai persiapan untuk menyambut kompetisi NSDF Women's Futsal Championship 2024 yang akan diselenggarakan di Thailand pada akhir September mendatang. Sebanyak 17 atlet dipanggil guna persiapan menuju kompetisi futsal putri bergengsi ini. Timnas Futsal Putri yang didukung oleh Federasi Futsal Indonesia optimis dapat meraih hasil positif pada ajang kali ini. Jadi ada 17 pemain timnas putri yang dipanggil untuk mempersiapkan diri dan kita punya waktu 1 minggu untuk latihan. Tapi kabar baiknya adalah kompetisi NSDF ini berlangsung tidak terlalu lama setelah PON selesai.
karena banyak dari pemain timnas putri ini bermain di PON kemarin, sehingga kondisinya juga sudah dalam kondisi prima. Makanya untuk jarak yang dekat ini kami akan perbaiki taktikalnya di transisinya agar mereka lebih baik lagi, baik menyerang maupun bertahan. Para atlet siap untuk bertanding dan berharap bisa mengharumkan nama Indonesia di pertandingan internasional. Kalau target pasti harus ada, ya targetnya bisa jadi juara di NSDF ini, jangan sampai kayak tahun kemarin yang kita gagal untuk masuk ke fase berikutnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa juara di NSDF. Penyelenggaraan NSDF Women's Futsal Championship 2024 digelar 22 hingga 28 September di Nakhon Ratchasima, Thailand. Dan akan diikuti 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Cina, Taiwan, dan Vietnam. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan Sadusanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar wisata pemirsa. Pantai Pasir Putih di Pulau Pisang bisa menjadi destinasi wisata pilihan Anda bersama dengan keluarga. Pantai Pasir Putih ini menawarkan panorama alam yang indah dan juga masih alami dan belum banyak diketahui. Lantas seperti apa dan berikut liputannya untuk Anda. Wow, cantik ya pemirsa. Pasti banyak yang nggak nyangka kalau ini ada di Lampung. Ya, Pantai Pasir Putih yang terletak di Pekon Pasar Pulau merupakan surga tersembunyi di Kecamatan Pulau Pisang. Pantai ini bisa menjadi pilihan liburan yang ideal untuk menyambut tahun baru dan merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Dengan pasir putih yang lembut, ombak yang indah, dan pemandangan gugusan pegunungan Bukit Barisan, Pantai Tanjung Pasir memanjakan wisatawan dengan panorama alam yang luar biasa. Untuk memasuki kawasan pantai ini, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, untuk sampai ke lokasi pantai ini, pengunjung harus menyeberang ke Pulau Pisang menggunakan perahu jukung selama 20 menit dengan tarif Rp20.000 setiap orangnya. Tapi tenang aja, saat menyeberang ke Pulau Pisang, wisatawan disuguhkan dengan panorama alam yang begitu eksotis. Katanya ada lumba-lumbanya, tapi ini kayaknya kurang beruntung jadi belum dapet. Pantainya bersih, bagus, masih alami ya. Worth it ya? Worth it lah. Bagi para pengunjung yang hendak bermalam di tempat wisata ini tidak perlu khawatir, karena di sekitar pantai terdapat penginapan dengan harga yang sangat terjangkau. Gimana? Tertarik mengunjungi Pantai Pasir Pulau Pisang di libur akhir tahun? Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.